Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kalau dari kemarin Bocan udah keliling Bandung terus, nah sekarang Bocan mau ngajakin Bobers melipir sedikit. Kita mau jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah, tepatnya ke Kabupaten Tegal. Ini tujuan yang agak anti mainstream ya, karena biasanya kalau orang ke Jawa Tengah tuh liburan paling ke Solo atau ke Semarang atau jauhan dikit ke Jogja. Tapi kali ini Bocan mau ngasih tahu satu tempat yang cantik banget di daerah Tegal. Ini namanya daerah Guci, dan ini tuh Masya Allah, alamnya subur banget, suasananya indah, asri, dan ini kaya akan sumber daya alam, kaya akan air Bobors. Kalau di mana-mana kita susah cari air, di Guci Tegal ini alhamdulillah sumber airnya melimpah ruah, dan yang paling unik adalah ini bisa air anget juga. Jadi air terjun, airnya anget. Aduh, pokoknya alamnya indah dan unik banget. Bocan sebenarnya agak dilema mau ngasih tahu tempat ini, karena di satu sisi pengen jadi rahasia gitu, karena takutnya nanti kalau kebanyakan orang jadi rusak atau gimana alamnya. Tapi di sisi lain Bocan, aduh sayang banget ada tempat secantik ini tapi kok Bobors nggak tahu, jadi Bocan bingung. Oke, Bocan kasih tahu aja ya. Yang penting Bocan pesen kalau Bobors jalan-jalan kemari jangan nyampah sembarangan, harus tetap jaga alamnya. Nah, ini kita udah sampai di kawasan Guci. Ini kalau dari Jakarta perjalanannya sekitar 6 jam ya Bobors. Tapi tenang, ini jalur jarang macet. Kalau nggak ada yang khusus-khusus banget sih, jalannya lancar. Nah, tadi kita masuk kawasan ini tuh perlu bayar retribusi, tapi nggak terlalu mahal. 2 orang cuma sekitar 20 ribuan gitu. Nah, dari gerbang masuk tadi kita lanjut lagi untuk menuju hotel yang mau Bocan tuju. Jadi di Guci ini ada beberapa hotel dan ada banyak tempat wisata, tapi secara khusus Bocan mau mereview. Ini dia nih yang mau Bocan review. Kita udah sampai di Joglo Ageng. Ini hotel bintang 4 terbaru dan pertama kayaknya yang ada di Tegal, di Guci tepatnya, Dan ini Bocan suka banget sama suasananya, sama pelayanannya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Pas sampai area drop off udah banyak staffnya yang berjaga, udah standby. Jadi walaupun ini hotel bintang 4 tapi servisnya tetap masih kerasa kayak bintang 5 gitu kan. Terus untuk masuk ke area ini kita juga perlu scan barcode Peduli Lindungi. Jadi prokesnya benar-benar harus diterapin. Nah, ini Bocan mau check in, registrasi dulu, isi data biasalah ya Bobors. Nah, ini suasana lobinya nih, karena namanya Joglo Ageng, jadi bangunannya pun khas Joglo, khas Jawa banget. Suasananya natural, tradisional seperti ini, tapi tetap ada nuansa mewahnya karena ada lampu-lampu rotan yang cantik. Terus sambil nunggu kamar kita disediain welcome drink. Ini welcome drinknya juga enak banget, minuman jahe di tengah cuaca yang hujan deras kayak gini. Jadi kayak bener-bener refresh banget sih pas sampai sini kan. Abis nikmatin welcome drink, kamarnya udah ready, kita mau langsung menuju ke kamarnya. Nah, ini untuk menuju ke kamarnya karena hujan kita perlu naik buggy car, karena atapnya ini belum jadi Bobors. Jadi sebenarnya hotel ini pengen atapnya tuh dari pohon anggur gitu, cuma karena hotelnya baru banget soft opening, jadi pohon anggurnya belum berbuah kan. Jadi kalau kita jalan, apalagi pas hujan deras, pasti basah kuyup, makanya perlu naik buggy car. Dan Bobors lihat ini effort pekerjanya bener-bener bagus. Kita dipayungin, di handle dengan sangat sangat gentle, terus juga helpful banget, dibantuin semuanya sampai masuk kamar. Dan ini dia tipe kamar eksekutif pool view yang ada di Joglo Ageng. Ini kalau publish rate-nya 2,4 ya Bobors, tapi Bocan kurang tahu nanti update harganya berapa karena harga bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini kamarnya cukup luas, terus juga nuansanya tetap yang terkesan tradisional banget. Tapi ada beberapa ukiran seni yang bikin kamarnya tuh nggak plain rasanya. Dan di depan ranjang ini ada 2 kursi empuk, terus di depannya ada televisi. Kalau untuk TV-nya ini belum smart TV ya, tapi channelnya udah lengkap kok, ada channel internasional juga. Nah, di samping sini ini ada kopi set lengkap sama teko listrik. Terus juga di bawahnya ada safe deposit box dan ada kulkas juga. Jadi buat Bobors yang busui menyimpan ASI atau apapun, tenang, ada kulkasnya.
Nah, di samping sini juga ada lemari Bobers. Dan Bocan dapat komplimen cake. Senengnya di notice hotel. Terima kasih Joglo Ageng. Sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Ini part terbaik dari kamarnya menurut Bocan, karena kalau untuk kamar tidur ya nggak terlalu istimewa ya, maksudnya banyak hotel lain yang suasananya seperti itu juga. Tapi kalau untuk kamar mandinya ini unik banget, konsepnya keren. Jadi bathtub tapi di sebelahnya disediain ember sama gayung dari kayu sama jengkok-jengkoknya juga Bobors. Jadi feel desanya tuh dapat banget, dan bathtubnya tuh juga terbuat dari kayak batu marmer yang nggak mulus gitu loh. Jadi kesannya masih yang alami banget. Nah, di samping sini ini ada toilet, terus di tengahnya ada wastafel, dan di sampingnya shower. Jadi untuk kelengkapan kamar mandinya udah lengkap banget, disediain amenities sabun, shampoo, sampai dental kit, dan ada water heaternya juga. Sekarang kita lihat suasana balkonnya. Bocan tuh nyampe sekitar jam 4, jam 5 sore, jadi udah sore banget. Tapi lihat dong suasananya syahdu banget dari sini. Aduh. Dan itu pool segede gitu, itu air anget Bobors, air anget belerang asli, dan angetnya nggak cuma suam-suam kuku, tapi beneran angetin kayak pelukan gak. Pokoknya ini air angetnya enak banget deh buat berendam. Nah, ini ada rules kolam renangnya, nggak ada lifeguard ya, jadi harus awasin anak-anaknya. Nah, untuk suhunya itu tadi 36 derajat, jadi nggak yang cuma anget-anget semriwing, tapi beneran bikin anget banget, gimana ya? Ya pokoknya anget lah ya. Kayak jacuzzi maksudnya. Nah, ini sore-sore walaupun gerimis, tapi kita tetap excited buat berendam karena nggak takut, airnya anget kan. Terus suasananya tuh syahdu banget. Ini ada kabut-kabut tipis. Habis hujan, dikelilingi perbukitan, terus juga ada gunung, ada lembah, dan ada pelangi di matamu. Aduh, feelnya Bocan susah mendeskripsikan, tapi ini feelnya nggak kayak Bandung, nggak kayak Bogor, dan nggak kayak Ubud. Ini feel Gucci asli. Bobors harus cobain datang kemari ya. Dan untuk kebersihan kolam berenangnya juga dijaga banget, karena emang airnya tuh dari sumber air alami Bobors, beneran belerang, dan biar dia nggak lumutan kayaknya, jadi sering-sering dikuras. Jadi ini kolam berenangnya unik, karena kalau di hotel biasanya kan di treatment pakai kimia ya. Nah, kalau ini dikuras asli airnya tuh. Sekarang kita lihat lagi dalam kamarnya, dan ini penerangannya cukup cerah ya, di level sedang, nggak temaram, nggak terlalu terang. Ini udah nyaman banget. Dan sekarang kita mau makan malam. Ini di sini nggak ada ojol ya Bobors, jadi pilihannya cuma makan di hotelnya aja nih. Tapi tenang kok, untuk makanan di hotelnya ini worth it banget. Menunya besar, jadi walaupun harganya lumayan, tapi Bobors bisa sharing. Kalau misalnya lagi hemat budget ya, bisa sharing pesen menunya. Nah, ini suasana restorannya cantik banget Bobors, walaupun gerimis-gerimis, tapi keren banget. Dan Bocan kagum sih, dia penataan lampunya, penataan hiasannya tuh bener-bener dramatis bikinnya. Jadi pokoknya cakep deh, sejauh mata memandang. Hotelnya, bangunannya, lingkungannya, semuanya bagus. Dan ini untuk menunya kita tinggal scan barcode aja. Pilihan makanannya ada western sama Indonesian food ya. Ini ada salmon lodeh, penasaran gak sih? Lodeh bisa dibikin salmon. Nah, Bobors tadi lihat untuk main course-nya tuh harganya di sekitaran 80 sampai 100 ribu ke atas. Tapi Bobors lihat nih menunya tuh, maksudnya porsinya, kebiasaan. Porsinya tuh gede banget Bobors, jadi bisa sharing. Nah, ini ada bebek goreng sambal kecombrang, dan Bocan juga pesen side dish nih karena hawanya dingin, jadi pengen makan banyak. Terus ya jadi nggak apa-apa lah ya, sekali-kali kita jajan mahal di hotel, karena kalau di Joglo Ageng ini suasana restorannya tuh emang cozy banget dan nyaman gitu, terus makanannya juga enak, jadi menurut Bocan worth it. Dan selamat pagi, kita disambut buka ordeng, kita disambut sama perbukitan yang hijau secantik ini. Terus juga ada kabut-kabut tipisnya. Aduh, Masya Allah, ini indah banget. Kayaknya Bocan gak cukup sekali nih ke Joglo Ageng, harus balik lagi.
Karena selain hotelnya bagus, pemandangannya bagus, banyak aktivitas juga nih buat dewasa dan anak-anak. Tadi kita lihat sekilas ada yang lagi yoga kan. Nah itu hotelnya kadang kalau pas weekend atau pas lagi ada yang mau yoga, dia manggil instruktur yoganya khusus Bobors. Nah sekarang kita mau sarapan. Area restonya masih sama kayak semalam di belakang lobby. Kalau buat jalan kaki sih sebenarnya deket banget, cuma yang jadi PR tuh kalau hujan aja sih. Kalau pas cerah nyantai nih kayak gini. Dan ini menu sarapannya juga enak-enak Bobors. Main course-nya tuh gak cuma satu macam aja. Jadi ada nasi goreng, nasi putih, terus juga ada traditional food kayak nasi padang, terus kayak ada empek-empek. Jadi side dish-nya juga banyak banget. Pokoknya untuk sarapannya Bocan pengen kasih nilai 9 karena rasa makanannya enak, sumpah makanannya enak. Chefnya nih approve bisa masak. Dia ada soto, terus ada nasi gudeg, ada nasi liwet, tiap hari tuh beda-beda. Bocan nginep di sini 2 malam Bobors. Jadi kalau Bobors pun mau nginep di sini biar nggak terlalu capek dan biar bisa nikmatin maksimal, saran Bocan nginepnya harus 2 malam ya minimal. Nah ini nasi liwetnya enak banget. Ini nasi liwetnya mirip sama yang di Solo itu loh, yang terkenal nasi liwet ibu siapa gitu. Ini nggak kalah enak sama nasi liwet sana. Dan ini ada nasi padang Bobors. Ini tuh pas hari kedua kan Bocan nginep 2 malam. Hari kedua ganti lagi menunya nasi padang sama empek-empek. Jadi khas Sumatera. Jadi tiap hari tuh ganti-ganti menunya. Nah ini ada kopi, teh. Terus kalau untuk kopi sih dia masih kopi biasa ya Bobors. Tapi Bocan suka sama variatif tradisional menunya. Terus juga sama staffnya yang ramah-ramah. Nah ini perfect banget nih pagi-pagi nikmatin kopi sambil lihat pemandangan kayak gini. Jangan bilang feel-nya ubud, ini Gucci bagus banget pokoknya. Habis sarapan kita mau jalan-jalan ke kandang kelinci. Nah ini ada fasilitas ngasih makan kelinci juga Bobors. Tuh, gemes-gemes ya kelincinya. Nah habis kasih makan kelinci, sekarang Bocan mau lihat tipe kamar lainnya yang ada di Joglo Ageng. Jadi Joglo Ageng ini punya 4 tipe kamar ya. Yang satu adalah hotel, bangunan hotel di Joglo tadi. Nah yang satu itu adalah villa. Kalau untuk villanya juga ada 2 tipe, ada yang 1 kamar tidur sama yang 2 kamar tidur. Kalau untuk tipe villa ini rate-nya, kalau nggak salah ya Bobors, maaf kalau Bocan lupa, kalau nggak salah rate-nya tuh mulai dari 4 jutaan, tapi itu udah termasuk private swimming pool. Jadi 1 kamar tidur, terus di depannya tuh ada swimming pool dan itu juga airnya hangat. Dan karena dia sumber airnya melimpah ruah, jadi untuk kolam berenangnya tuh diisi kalau pas ada tamunya aja, biar bersihnya tuh terjaga kan. Nah kalau untuk fasilitas di villanya juga lengkap banget, ada televisi, terus juga ada kopi set, teko listrik, dan ada batapnya dong. Sama sih, berarti semua tipenya tuh ada batapnya. Nah ini batapnya juga mewah banget Bobors. Kapan-kapan mesti cobain nih villanya nih. Nah ini kamar mandinya, ada shower terpisahnya juga. Tapi Bocan kok lebih suka kamar mandi yang di hotel ya, karena kesengsem sama gayung dan embernya itu loh, itu unik banget. Nah ini ada wastafel-nya juga. Kamar mandinya seperti ini, dibikin ala-ala yang ala-ala Bali gitu ya. Naturalnya dapat banget. Itu Bobors yang nanya ada tangga buat apa? Tangganya buat gantungan ya. Banyak banget yang salfok kalau ada tangga di kamar mandi. Buat apa? Itu buat gantungan. Nah di samping kolam berenang ini ada living room. Di samping living roomnya tuh juga ada kamar mandi Bobors. Kalau untuk yang 2 kamar tidur, living roomnya ini diganti sama kamar tidur ya. Jadi dia nggak ada living room tapi digantiin kamar tidur. Dan pemandangan dari villanya juga cakep banget, menghadap langsung ke lembah. Abis dilihat kamar villanya, sekarang Bocan mau ajakin Bobors jalan-jalan ke Curug. Yang tadi Bocan mention, di sini tuh sumber airnya emang bagus banget, salah satu berkah ya buat warga Guci dan sekitarnya, karena airnya bening, terus air belerangnya juga tuh udah diteliti itu nggak beracun Bobors, jadi nggak yang perih. Biasanya kan air belerang perih ya. Nah ini Bocan berenang buka mata tuh nggak yang perih banget, nggak perih maksudnya. Jadi bagus di kulit tanpa menimbulkan efek-efek buruk gitu. Nah ini namanya Curug Kembar. Ini unik banget loh, curugnya tuh air anget.
Tuh, bagus banget kalau pemandangan dari aerial view-nya. Masya Allah, alamnya Guci tuh sumpah luar biasa indahnya, harus dijaga banget. Kita udah jalan-jalan ke Curug, udah kasih makan kelinci. Sekarang kita mau explore bagian playgroundnya. Jadi untuk fasilitas anak-anaknya ini cukup lengkap. Gak cuma ada kasih makan kelinci, tapi juga ada taman bermain, dan kolam berenangnya pun ada yang untuk anak-anak Bobor. Jadi hotelnya bisa untuk honeymoon, bisa untuk keluarga, ataupun yang mau healing sendirian, why not, ya kan? Dan sebenarnya tuh ada beberapa activity kids lagi, tapi sayangnya Bocan belum sempet cobain. Jadi ada coloring, terus juga ada naik kuda. Dan karena waktunya kurang kayaknya, terus anak-anak tuh bawaannya pengennya berenang terus, mumpung kolamnya anget kan. Jadi ya balik lagi ke kolam berenang nih. Emang seru banget sih Bobors berenangnya, karena nggak takut sama udaranya yang dingin kan. Dan suhu di sini tuh kalau nggak salah ya, kalau malam tuh bisa sampai 18-16 derajat. Dan abis berenang, anak-anak udah pada kelaparan. Akhirnya kita pilih untuk makan siang di restonya Joglo Ageng lagi. Sebenarnya bisa aja cari makan di luar, cuma cuacanya tuh hujan dan sering banget hujan di sini. Jadi PR kan ya kalau harus keluar lagi buat cari makan, apalagi nanti belum tentu restonya seenak yang di sini kan. Kalau di sini udah tahu rasanya enak dan suasananya enak, nggak pakai PR pula. Jadi lebih recommended makan di sini. Dan suami ketagihan sama bebek goreng sambal kecombrangnya. Kalau Bocan nggak bisa move on dari salmon lodeh. Ini unik banget gak sih bikin menunya salmon di lodeh gitu, dan hebatnya tuh rasanya masuk Bobors, rasanya tuh enak, nggak yang aneh gitu. Dan ada satu menu yang spesial Bobors, yaitu soto tauco. Tauconya ini dibuat langsung oleh Ibu Sugiyarti Sosrojoyo, yaitu istrinya Pak Sugiyarto Sosrojoyo, pemiliknya teh botol Sosro itu loh Bobors. Jadi hotel Joglo Ageng ini emang kepunyaan dari Pak Sugiyarto Sosrojoyo. Dan bukan cuma makanannya aja yang enak Bobors, ada satu minuman yang menurut Bocan juga recommended banget harus Bobors coba kalau kemari, yaitu teh poci dari teh botol Sosro. Tehnya udah asli dari Sosro Group, dan yang paling unik adalah cara penyajiannya. Jadi tehnya tuh taruh di dalam teko dari gerabah gitu, terus di bawahnya tuh ada tungku kecil. Jadi tehnya tuh anget terus, dan wangi melatinya, terus juga angetnya terjaga di tengah suasana hujan. Jadi kayaknya perfect banget, ini minuman yang wajib coba kalau Bobors nginep di Joglo Ageng. Dan sekian review Joglo Ageng dari Bocan. Gimana Bobors, ikutan jatuh cinta gak sama alamnya Guci dan hotel Joglo Ageng ini? Kalau Bocan sih udah gak sabar pengen balik lagi, karena emang sebagus itu Bobors. Terima kasih sudah nonton, ikutin terus perjalanan Bocan ya. Dadah.